25 tahun ya. Arti 25 tahun seperti apa sih Mas Ferry? Ini kan waktu yang sangat panjang ya. Menurut saya 25 tahun itu seperempat abad. 24, ya baru saya mau ngomongnya, seperempat abad ini menurut saya ini usia matang ya. Jadi pahitnya, suka dukanya di dunia fashion itu seperti apa gitu ya, kita tahu betul. Jadi masa-masa kejayaan segala macam itu juga naik turun segala macam, pernah kita sempat turun, naik lagi, turun lagi, sampai kita sustain itu, stabil itu, stabilize sampai saat ini itu sesuatu yang nggak gampang. Jadi sesuatu hal ini yang mempertahankan ini jauh lebih susah daripada itu semua. Jadi kalau saya melihat bahwa nilai sebuah karya 25 tahun ini bagi saya itu sebuah anugerah. Bisa ada hari ini, kita masih diberi kepercayaan sama masyarakat sebagai sosok yang ya saya selalu konsisten kepada mengambil inspirasi kebaya dalam setiap rancangan saya. Dimanapun saya berangkat, dimanapun saya pergi ke luar negeri, ini Mbak Tuti tahu saya selalu mengambil inspirasi kebaya. Jadi saya nggak peduli dengan orang mau bilang ini itu segala macam. Yang pasti jelas saya yakin bahwa apa yang saya buat ini bukan buat diri saya, tapi saya selalu tetap konsisten pada hal yang itu, dan terbukti sudah. Dulu mungkin pada saat kita mengenal Mbak Tuti 20 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, kita melihat bahwa mungkin karya-karya kita aneh. Apaan sih kebaya? Kuno banget sih segala macam. Nggak ada tuh orang yang follower jadi kebaya ya. Ini Mbak Tuti lihat nggak? 5 tahun ke belakang, bahkan mungkin hampir 10 tahun ke belakang ini. Kita jangan ngomong 10 tahun, 5 tahun belakang ini ya. Sebelum pandemik gitu. Mbak Tuti lihat berapa banyak orang yang minat anak-anak muda, desainer Indonesia muda yang sama terjun di dunia kebaya. Walaupun kebayanya ya mungkin masih salah, masih itu ya, kita bukan bilang berarti kita lebih hebat ya, tapi maksudnya masih belajar dan segala macam. Tapi menurut saya itu cita-cita saya sedikit banyaknya dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Saya pengen supaya kebaya Indonesia itu menjadi inspirasi dunia. Nah, itu yang sampai saat ini cita-cita kita. Tapi minimal bukan dunia doang, tapi bisa diterima, bisa menjadi sebuah karya terbaik, bisa menjadi sebuah inspirasi bahwa ini kue atau bisnis di bidang kebaya itu sangat baik gitu ya. Jadi saya juga kalau dibalikin lagi nanya, kita kesaingan nggak sih sama anak muda? Menurut saya sih enggak ya. Jadi masing-masing punya DNA masing-masing gitu ya. Jadi ya orang ngomong mungkin rezeki nggak ketuker gitu ya. Jadi ya, tapi yang bagi saya satu kebanggaan bagi saya 25 tahun ini bisa memberikan contoh yang terbaik ya. Kadang-kadang kalau saya ketemu sama teman-teman desainer muda yang main kebaya segala macam, wah ini segala macam, ya bagi saya ya kita hanya bisa fokus di situ. Dan bagi saya 25 tahun saya bilang usia matang ini menurut saya bisa menjadi sebuah anugerah yang besar, di mana saya bisa mengenal banyak sekali orang dari segala kalangan, dunia fashion, dunia pejabat pemerintah dan lain sebagainya. Bahkan kita bisa mengembangkan usaha kita dengan hal-hal yang lain ya, dalam hal ini. Jadi menurut saya ya inilah kita dengan apa adanya. Jadi saya berharap kita masih bisa diberi kesempatan untuk terus bisa berkarya ke depan kayak gitu ya, untuk bisa, kan banyak juga di sana yang mungkin bukan hanya 25 tahun ya. Kalau kita lihat Mas Bian berapa tahun gitu ya. Jadi saya juga mengidolakan sosok tersebut gitu ya, sosok tersebut, dan banyak sekali desainer senior yang saya hormatin gitu ya. Dan bahkan ada 1-2 orang yang jadi guru saya juga sampai saat ini bisa berkarya. Itu yang hebat bagi saya. Jadi ya mudah-mudahan saya masih bisa terus berkarya gitu, sampai kita aja. Saya juga punya keluarga, dan ya saya juga alhamdulillahnya
anak saya udah mewarisi karya-karya saya, dan boleh saya bilang bahwa karya anak saya lebih lagi mungkin inovatif daripada karya saya gitu. Jadi ya saya memberikan kesempatan yang benar, yang jalur yang benar, jalan yang benar kepada itu, dan mudah-mudahan depan bisa menjadi the next Ferry Sunarto. Tapi Mas, sebenarnya kunci utama buat seorang desainer bisa survive itu ya, apalagi di tengah-tengah persaingan atau kemajuan digital, itu pengalaman dari Mas Ferry itu apa sih yang paling tidak ini menjadi bisa ditiru buat teman-teman yang lain bisa survive loh sampai 25 tahun itu? Sebenarnya kuncinya apa sih? Menurut saya tuh jadi diri sendiri ya, diri sendiri. Jadi maksudnya jangan jadi orang, jangan bukan jadi diri sendiri. Dunia fashion itu lifestyle. Jadi kalau misalkan kita jadi korban lifestyle, itu kan bahaya sekali buat diri. Ya, jadi mohon maaf ya, maksudnya nggak semua orang tuh sadar bahwa dunia fashion itu lifestyle. Kadang-kadang gara-gara lifestyle itu orang kejeremus gitu kan ya, dengan harus bergaya ini, bergaya itu, dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya ya kita jadi diri kita sendiri lah. Yang kedua adalah ya belajar berkomunikasi sama orang, ya komunikasi sama orang bagaimana, terus ya bisa terus menjalin kepercayaan sama orang, itu paling penting. Jadi dengan dipercaya sama orang itu kan bisa menjangin nyawa nih sama kita. Teringat kita pada saat kita pandemik ya, sama-sama kita seluruh dunia ngalamin hal yang sama. Kok kita bisa survive itu kan gampang, tapi karena kita punya hubungan baik dengan orang, ya kita juga tetap rendah hati dan sebagainya ya. Terus di saat itu kesempatan apa yang kita bisa, misalkan kita membuat sebuah masker, mungkin Mbak tahu pada saat itu kita masker batik pertama yang kita buat itu ya, kita sampai benar-benar booming, sampai masker kita tuh masuk ke istana dan sebagainya. Itu hal-hal ini yang merupakan sebuah luar biasa bagi saya. Jadi itulah sebenarnya ya, kita tetap terima dengan orang ngomong apa segala macam. Kadang-kadang terlalu ego ya gitu. Jadi terutama ya biasalah, namanya juga orang yang baru mulai pasti juga sama lah. Kayak orang belajar nyetir mobil, pengennya orang balapan terus ya, tapi lama-lama kalau orang udah tahu medannya segala macam, kita tahu bisa kontrol diri kita sendiri. Itu jam terbang sih. Itu aja sih. Oke. Nah, ini kan 25 tahun ya, masih ada apa lagi selain arti? Mungkin Mas Ferry udah punya deretan impian yang akhirnya nanti satu persatu direalisasikan. Ya kalau saya pribadi sih sebenarnya cita-cita saya adalah mau regenerasi aja. Regenerasi anak saya udah mulai masuk ke jajaran direksi di perusahaan kita. Jadi dia juga sebagai art directornya ya, pelan-pelan harapan saya ke depan ya ingin pelan-pelan melepas masa itu, supaya tetap saya sebagai advisor aja untuk anak saya. Tetap brand, harapan kita adalah tugas kita tetap sampai akhir hayat, dan mungkin setelah kita juga nanti udah nggak ada pun nama itu tetap masih ada ya. Jadi itu yang sebenarnya sangat menakutkan ya gitu. Jadi kadang-kadang kita berpikir mungkin beberapa brand-brand internasional, brand-brand desainer Indonesia khususnya Mbak, atau di luar negeri ya, mungkin juga ada banyak di luar negeri. Kalau kita lihat kan ya, misalnya Dior udah nggak ada, tetap masih ada ya. Chanel nggak ada, tetap masih ada. Jadi bagaimana nih semua ini tuh tetap bisa konsisten, ini mimpi kita yang sebenarnya PR ini yang harus benar-benar harus ada. Karena menurut kita ini fashion ini sebuah bisnis yang baik. Jadi menurut saya harapannya adalah 10 tahun ke depan ya, anak saya tetap bisa memegang brand fashion. Itu yang PR saya, nggak ada lagi yang lain. Jadi ya pasti jelas bisnis kita juga bukan hanya itu doang, tapi maksudnya bisnis kita juga bisa kembangkan ke dalam sesuatu yang lebih besar seperti kayak retail dan lain sebagainya. Itu yang kita kerjakan selama ini gitu. Jadi
ya tetap kita tetap kebaya menjadi sesuatu yang prioritas untuk kita, karena orang tahu kita sebagai desainer kebaya Indonesia. Oke, sukses ya Mas Ferry ya.